kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas yang masih sama dengan kemarin, bilangan berpangkat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bilangan berpangkat. Nah, kemarin kan sudah saya buatkan video pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua, tapi pertemuan tatap muka pertama bilangan berpangkat lah. Nah, hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh dengan cara nulis. Jadi kalian tontonin video ini sampai selesai nanti ya. Lihat video ini sampai selesai. Oke baik, tapi sebelumnya kalian harus siapkan dulu alat tulisnya ya. Kertas, buku, atau pulpen, pensil boleh silakan. Supaya nanti ketika saya nulis kalian bisa ikutan nulis. Kalau ada yang bingung bisa kalian catat atau kalian screenshot video ini ya. Silahkan ambil dulu alat tulisnya. Jangan lupa kopinya, jangan lupa cemilannya buat nemenin kalian belajar kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya ya. Kalian kalau sudah ambil bukunya disiapkan, langsung masuk videonya. Oke, 1, 2, 3. Nah, baik, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama di sini bilangan berpangkat itu yang pertama ada pangkatnya positif, terus pangkatnya negatif sama pangkat 0. Kita mulai dari yang pertama ya, supaya menghemat waktu. Dari yang pertama, pangkat positif. Kalian mungkin sudah kenal ya dari SD, terus kemudian masuk ke SMP di kelas 7 pasti sudah dikenalkan dengan pangkat positif. Saya ambil contoh langsung supaya nggak bingung nih. Contohnya pangkat positif itu ada 2 pangkat 3. Ini pangkatnya positif. Terus kalau pangkat negatif berarti berapa? 2 pangkat min 3. Kalau pangkatnya 0 berarti 2 pangkat 0. Ini contohnya ya. Terus kalau nanti di kelas 9 itu kan nanti kalian bakal sering ketemu dengan yang namanya variabel atau huruf. Saya ambil contoh yang kedua. Misal di sini B pangkat 5, yang di sini B pangkat min 5, yang di sini B pangkat 0. Ada 2 contoh. Yang pertama bilangan bulat ya, pangkatnya positif, terus ini huruf atau variabel pangkatnya positif, yang ini pangkatnya negatif, terus yang ketiga pangkatnya 0. Cara mengerjakannya yang pertama gimana? Cara mengerjakan yang pertama, langsung saja 2 pangkat 3 berarti sama artinya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 8. Betul sekali. Terus kalau misalkan B pangkat 5, jadinya berarti B-nya ada berapa? B-nya ada 5, langsung ditulis saja B-nya ada 5, terus B sama dengan apa? Sama B pangkat 5, atau hasilnya ini, gitu ya. Tinggal kalian jabarkan. Nah, terus kita kembali lagi yang awal. 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Tapi nanti ada contoh lain, misal begini, ini yang pangkat positif ya. Ada angka 16. 16 kalian disuruh mencari berapa pangkat berapa yang hasilnya 16. Ya, 16 itu kalian cari faktor yang paling sederhana. 16 itu kan sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti artinya gimana? 2 pangkat 4. Yang pertama tadi nih, 2 pangkat 3 ketemunya 8. Yang kedua nih, 16 ketemunya 2 pangkat 4. Kok muter-muter? Ya emang begini, gitu ya. Jadi nanti ada 2 bentuk soal. Yang pertama yang diketahui pangkatnya, ya kalian disuruh mencari hasilnya. Hasilnya ini bilangan bulat. Terus yang kedua, bilangan bulat kalian disuruh hasilnya jadi diubah menjadi bentuk pangkat. Itu contohnya. Contohnya itu ada 2 ya. Terus yang bilangan pangkatnya ini negatif juga sama, ada 2. 2 pangkat min 3 ini ada yang berbeda. Kalau 2 pangkat 3 kan kalian tahu ya, 2 kali 2 kali 2. Kalau 2 pangkat min 3 gimana? Nah, 2 pangkat min 3 kalian ubah ke bentuk pecahan. Ada yang sudah baca bukunya? Kalau belum silakan baca, ini sambil saya terangkan di sini. Ya. Jadi 2 pangkat min 3, minnya berubah jadi plus atau jadi positif dengan syarat kalian harus mengubahnya ke bentuk pecahan atau per gitu ya. Atau per.
Ini sudah ketemu hasilnya? Belum, kalian harus cari. Jadinya berapa? Berarti 1 per, ini kan sudah positif. Kalau sudah positif berarti sama. 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 1 per 8. Ini hasilnya. Jadi 2 pangkat min 3 itu hasilnya sama dengan 1/8. Ya, terus yang kedua sama yang kedua nih. Sorry, yang ini dulu. Berarti kalau B pangkat min 5 sama dengan berapa? Sama dengan jadinya 1 per B pangkat 5. Ya. Pangkatnya jadi positif tapi posisinya pindah ke bawah atau ke penyebut. 2 pangkat min 3 jadi positif pindah ke bawah. Jadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang contoh sama. Kalau tadi kan bilangan berpangkat negatif hasilnya pecahan. Sekarang kalau pecahan, soal selanjutnya nih. Kalau pecahan ada 1 per 16. Ketemunya berapa jadinya? 1 per 16 itu jadinya berapa? Ya kalian harus ubah ke 16 ini, diubah lagi. Sama kayak soal nomor 1. Jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4. Berarti 1 per 2 pangkat 4. Diubah ke bentuk pangkat negatif. Berarti positifnya 2 pangkat 4-nya pindah ke atas. Jadinya 2 pangkat min 4. Ini dari pecahan pindah jadi bilangan bulat tapi pangkatnya jadi negatif. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Kalian harus pelajarin yang pangkat negatif ya. Karena di kelas 9 ini kalian baru dapat pangkat negatif. Kalau pangkat positif kalian sudah tahu dari SD, di kelas 7 juga sama, sudah dipelajari ya. Itu kalian harus lebih belajar, banyakin ini yang pangkat negatif. Yang terakhir pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 2 atau 1? Berapa? Atau 0? Betul sekali, 2 pangkat 0 itu 1. B pangkat 0 berapa? B pangkat 0 juga sama 1. Kok jadi 1 semua? Saya kasih contoh lagi. Misal ada 15 pangkat 0, 72 pangkat 0, 1259 pangkat 0. Berapa ini semua? Berapapun kalau dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Mau kalian 1 juta, 1.253.040. Pangkat 0 hasilnya sama, tetap 1. Jadi kalau pangkat 0 ini gampang ini. Pangkat 0 itu hasilnya pasti 1. Kalau pangkat 0 hasilnya pasti 1. Kalau pangkat positif ya, soalnya berpangkat kalian disuruh mencari bilangan bulatnya hasilnya. Kalau kalian nanti soalnya bentuknya angka biasa bilangan bulat, berarti kalian disuruh merubah ke bentuk perpangkatan. Yang pangkat negatif juga sama. Kalau pangkatnya negatif, kalian disuruh merubah ke bentuk pecahan atau perperan begitu ya. Terus kalau soalnya ini pecahan atau soalnya perperan, kalian disuruh mengubah ke bentuk pangkat negatif. Jadi cuma kebalikannya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Silahkan ditulis dulu ya, di screenshot juga boleh, di screenshot dulu, pause videonya ya, ada di sebelah pojok kiri bawah itu di pause dulu, terus kemudian di screenshot ya. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti boleh ditanyaan di grup WA kelas kita. Baik, sampai sini dulu ya. Oke, sip. Silakan ditulis dulu, di screenshot, di pause. Nah, itu tadi cara mengerjakan ya bilangan berpangkat, pangkat positif, pangkat negatif sama pangkat 0. Sudah nyatet belum? Kalau belum besok saya kasih tugas lagi ya. Silakan dicatat dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh ditulis atau di screenshot juga boleh ya. Jadi tadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama bilangan pangkatnya positif, terus pangkatnya negatif sama pangkatnya 0. Kira-kira yang paling bisa yang mana? Yang positif atau yang negatif atau yang 0? Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Tapi sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya di sini ada bawa tulisan lagi ya. Tugas ada di bawah deskripsi video ya. Jadi kalian buka deskripsi video di bawah, itu ada tugas Google Form ya. Itu
ada beberapa soal, nanti kalian mengerjakan di situ untuk penilaian materi kali ini. Soalnya gampang, pilihan ganda, silahkan bisa dikerjakan, diskusi sama temannya, dikumpulkan terakhir hari ini. Paham ya? Nah, kalau sudah selesai boleh silahkan mau main kemanapun boleh. Yang penting belajar dulu, habis itu baru main. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.